Salam, tema hari saudara, kuasa yang terkendali. Kita akan membaca Yohanes 20 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Dia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sudah dikasih Tuhan, Petrus dengan gaya khasnya yang impulsif langsung menerobos masuk. Dan disinilah detail yang luar biasa. Kain peluh itu tergulung rapi. Ini bukan pekerjaan pencuri yang terburu-buru. Ini adalah pernyataan kedaulatan saudara. Yesus bangkit dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Ia menanggalkan pakaian kematiannya dan merapikannya, seolah mengatakan, maut sudah selesai. Tugasku selesai dan semuanya berada dalam kendaliku. Luar biasa. Saudara, kain peluh yang tergulung adalah bukti otentik kebangkitan. Jika tubuh dicuri, kainnya pasti akan berantakan atau dibawa sekalian. Tetapi Yesus meninggalkan tanda bahwa ia keluar dari sana dengan kemenangan yang teratur. Bayangkan sebuah kamar operasi yang tadinya sangat sibuk dan penuh peralatan medis. Setelah pasien dinyatakan sembuh total dan keluar dengan kakinya sendiri, semua alat dirapikan kembali. Kerapian itu menunjukkan bahwa krisis telah berlalu dan sang ahli bedah telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, saudara. Kubur kosong adalah jaminan bahwa hidup kita tidak akan berakhir di dalam kegelapan, kata Max Lucado. Saya mendengar seorang bapak yang pernah bersaksi, saudara, yang dulunya pecandu narkoba, menceritakan bagaimana hidupnya yang berantakan. Seperti kain kapan yang dilempar sana-sini. Namun, saat ia menerima Kristus, hidupnya mulai digulung rapi. Karakter yang rusak diperbaiki, hutang-hutang dilunasi, hubungan dengan keluarga dipulihkan, saudara. Luar biasa. Saudara, Kristus yang bangkit adalah Kristus yang merapikan kekacauan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup merapikan hidupmu yang berantakan. Pelajaran rohani yang indah. Tuhan kita bukanlah Allah kekacauan, melainkan Allah ketertiban dan kedamaian. Berita yang indah, saudara, kain peluh yang tergulung membuktikan bahwa kebangkitannya adalah rencana yang terukur, bukan kecelakaan sejarah. Luar biasa. Hal yang kedua, saudara, iman yang lahir. Yohanes 20 ayat yang ke-8 berkata, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Luar biasa. Saudara, sekarang giliran Yohanes masuk. Ia melihat hal yang sama dengan Petrus, kubur kosong dan kain yang tergulung. Tapi ada catatan pentingnya, saudara. Ia melihatnya dan percaya. Garis bawahi kalimat ini, saudara. Dan percaya. Apa yang ia percaya, saudara? Ia mulai percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Meskipun ia belum melihat Yesus secara fisik saat itu. Inilah puncak dari perjalanan iman kita, saudara. Kita tidak melihat Yesus dengan mata jasmani hari ini, tetapi melalui bukti-bukti dan firman dan perubahan hidup orang lain. Kita percaya. Luar biasa. Saudara, Yohanes tidak butuh Yesus muncul saat itu juga untuk mulai percaya. Bukti kubur kosong sudah cukup baginya. Luar biasa. Pernahkah saudara melihat angin? Tidak pernah. Tapi Anda melihat pohon bergoyang. Anda merasakan kesejukannya. Dan Anda percaya ada angin. Demikian juga dengan Yesus yang bangkit. Kita melihat hidup yang berubah, doa yang dijawab, dan kedamaian di tengah badai. Itu semua adalah goyangan pohon yang membuktikan bahwa sang angin kehidupan itu ada dan sedang bekerja. Luar biasa. Iman adalah percaya pada apa yang tidak kita lihat. Dan upah dari iman adalah melihat apa yang kita percayai, saudara. Ibu Lydia bersaksi, dia adalah seorang buta sejak lahir. Dia tidak pernah melihat matahari, apalagi melihat bukti fisik kubur kosong. Namun ia berkata, saya percaya Yesus hidup karena setiap kali saya berdoa, saya merasakan kehangatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ia melihat dengan mata hatinya dan imannya lebih kuat dari mereka yang bisa melihat, saudara. Luar biasa. Saudara, jangan menunggu bukti fisik yang spektakuler untuk percaya. Bukalah hatimu pada kesaksian firman. Pelajaran rohaninya, saudara, iman yang sejati tidak membutuhkan penglihatan, tetapi membutuhkan penyerahan. Berita yang indah, saudara,
Percayalah, sebelum melihat, maka Anda akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup Anda. Luar biasa. Hal yang ketiga, saudara, proses pertumbuhan pengertian. Yohanes 20 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 berkata, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara, bagian ini sangat manusiawi. Mereka percaya, tapi mereka belum mengerti sepenuhnya. Mereka belum menghubungkan kejadian itu dengan nubuatan kitab suci, saudara. Saudara, lalu mereka pulang. Seringkali iman kita juga seperti itu bertahap. Kita tahu Tuhan baik, tapi kita belum paham mengapa ia mengizinkan ujian terjadi, saudara. Namun perhatikan, mereka tidak meninggalkan iman mereka. Meski belum paham, mereka menyadari, menyimpan kejadian itu di hati sambil terus berjalan, saudara. Saudara, Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi teolog hebat dalam semalam. Dia hanya menuntut kita untuk tetap setia dalam proses pemahaman tersebut. Seorang mahasiswa kedokteran di tahun pertama mungkin sudah percaya bahwa ilmu medis bisa menyembuhkan orang. Tapi ia belum mengerti bagaimana cara kerja saraf yang rumit. Ia harus terus belajar semester demi semester sampai ia paham sepenuhnya, saudara. Begitu juga dengan kita dalam mengikuti Tuhan. Jangan berhenti belajar firman hanya karena ada bagian yang belum kita pahami, saudara. Saudara, Alkitab yang sudah usang biasanya dimiliki oleh orang yang hidupnya tidak usang. Seperti perkataan Charles Spurgeon. Saudara, teruslah menggali firman Tuhan meskipun saat ini Anda merasa bingung. Pelajaran rohani yang indah, saudara. Roh Kudus adalah guru yang akan menuntun kita pada seluruh kebenaran dalam waktunya. Berita yang indah, ketidakpahaman bukanlah alasan untuk berhenti percaya. Pulanglah ke rumah dengan iman dan biarkan firman Tuhan terus bekerja di dalam. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari berkat, hari kuasa Tuhan, hari anugerah Tuhan. Tuhan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Supaya kami boleh percaya dan boleh melihat kuasa Tuhan terjadi. Menjawab doa kami dengan begitu hebatnya. Baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, keluarga, pasangan hidup. Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan yang luar biasa. Roh Kudus tuntun kami menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kami berada. Supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang mengenal Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.